Halo teman-teman, aku Ian. Di video sebelumnya kita udah berhasil untuk bikin VPN server sendiri ya dengan menggunakan OpenVPN. Nah, di video kali ini aku akan sedikit ada tambahan ya untuk mengenhance kemampuan monitoring dari VPS yang sudah kita buat atau teman-teman sudah punya sebelumnya. Jadi di video sebelumnya juga kita ada beberapa video ya untuk membuat VPS. Nah, contoh aja saya masih pakai VPS yang sama ya dengan video-video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa matriks ya untuk monitoring. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu droplets, kemudian pilih VPS-nya yang mana, kemudian teman-teman bisa pilih yang graphs. Nah, di sini ada tiga matriks. Pertama bandwidth, ini untuk kita monitoring ini ya, private dan public inbound dan juga outbound. Jadi kayak traffic yang keluar atau masuk dari VPS kita, entah itu menggunakan jaringan private atau public. Kemudian selanjutnya ada CPU usage, dan yang terakhir ada disk I/O. Jadi standarnya hanya tiga metrik ini aja ya secara defaultnya. Nah tapi si eh, DO ya atau Digital Ocean ini dia memberikan option untuk upgrade your droplet for additional metrics and alerting. Jadi kita bisa mengupgrade ya untuk menambahkan metrik dan juga alert. Caranya kita bisa klik aja di sini teman-teman ya. Kita klik learn how to update. Kita buka di tab baru. Di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama kita bisa install Matrix Agent during droplet creation. Jadi kalau misal kita masuk ke sini ya, atau mungkin di sini deh di create droplets. Ini eh, sepertinya kalau nggak salah dia ada nih eh, menu ini ya, tampilan ini. Jadi saat kita create, sebelum create ya, sebelum kita klik tombol create itu ada menu untuk enable monitoring. Biasanya di paling bawah. Nah ini, we recommend these options. Tinggal di checklist aja teman-teman. Collect and graph expanded system level matrix. Jadi dengan teman-teman melakukan checklist di sini, nanti untuk matriksnya bisa lebih advance ya. Jadi ada nggak hanya tiga tadi. Kalau misal di droplet yang kita punya kemarin, yang kita buat kemarin ya, itu kan hanya tiga saja. Nah, untuk tambahannya seperti apa? Kita next di sini ya. Jadi karena ini sampelnya kita udah punya VPS atau teman-teman sudah punya VPS yang sudah running, kita masuk di step yang atau option yang kedua ya, installing di Matrix Agent manually gitu. Jadi kita walaupun sudah berhasil atau sudah punya existing Digital Ocean VPS ya atau droplet, kita tetap bisa ya untuk menginstal agentnya secara manual gitu. Nah, yang pertama mungkin kita harus SSH dulu ya ke dalam VPS-nya. Kita coba SSH dulu ke sini. Oh ya, aku lupa teman-teman. Karena kan kemarin kita udah ini ya, udah masang untuk firewall nih di dalam VPS-nya. Mana ya? Kita lihat ya di networking. Nah, di networking ini port 22 ini hanya terbuka untuk IP ini aja. Nah, IP ini kan kalau di teman-teman lihat di video sebelumnya itu ini adalah IP dari Open VPN server yang kita punya ya atau VPS ini sendiri sebenarnya. Nah, itu kita harus nyalakan dulu ya. Jadi kalau misal kita mau connect ke VPS ini, kita harus nyalakan dulu nih untuk VPN-nya agar laptop atau PC kita di rumah itu memiliki IP ini 157 sekian sampai 56 ini. Karena kita hanya whitelist ke IP ini saja. Gitu. Nah, untuk connect ke SSH-nya daripada kita menggunakan IP public seperti ini, mungkin teman-teman bisa menggunakan IP lokalnya ya. Jadi kalau misal teman-teman lihat di OpenVPN kliennya di sini kan tertulis ya your private IP-nya itu 10802. Nah, itu pada umumnya ya secara default itu untuk SSH server VPN server yang kita punya itu ada di 10801. Atau teman-teman mau pakai IP public itu juga nggak masalah, cuman saya karena masih dalam satu segmen private IP ya, jadi kita tunneling aja lewat dalam gitu, lewat IP private-nya. Kita coba ya. Oke, sudah berhasil ya masuk ke sini. Kita cek dulu hotstop. Sudah 3 hari ya uptime-nya. Nah, cara yang pertama tadi
untuk menginstal manual ya, kita harus SSH. Ini sudah kita lakukan, kita sudah ada di dalam sini. Kemudian selanjutnya, oke, kita zoom in. Nah, setelah terkoneksi ya ke SSH-nya, untuk install dan enable untuk menyalakan lah Matrix Agent, itu kita bisa download dan juga execute installation script dengan melakukan ini ya, dengan memasukkan perintah ini. Untuk perintahnya kita copy aja ya teman-teman biar cepat. Atau ini ada prompt juga, ada peringatan juga, you may be prompt for your password if running as a sudo user. Oke. Kemudian if you would like to audit the script before installing, you can write it to disk first. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak yakin ya dengan apa yang kita download, itu teman-teman bisa melakukan ini. Kita audit dulu sebelum kita lakukan instalasi. Oke. Configuring repositories manually. Kita bisa nambahkan juga repository di sini. Kemudian kita langsung install di sini. Jadi ini langsung dari OS-nya ya, dari package management OS-nya, dari repository OS-nya. Oke, kita pakai cara yang paling simpel aja ya teman-teman. Kita copy aja untuk installernya ya. Jadi installernya kita download ke VPS kita. Kita cek dulu nih, kita sekarang ada di direktori mana. Kita ada di root, kita cd dulu ke home. Ke home aja cukup sih kayaknya. Nah, kita waktu itu juga sudah mendownload instalasi OpenVPN juga di sini. Aku mau bikin folder baru aja. Make dir OpenVPN. Sorry. Apa tadi ya? Oh, DO agent ya. Kita cd aja. Oke, kita pastekan di sini aja. Langsung kita enter. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Jadi untuk mengumpulkan matriks tambahan ya yang ada di dalam VPS kita ke monitoring droplet ya yang ada di konsol sini, itu kita harus menginstal agent ya untuk mengirim informasi atau statistik ya atau matriks lah dari VPS kita ke sini. Nah itu. Oke, kalau sudah kita cek lagi yang selanjutnya, verify the agent is running. Jadi kita cek dulu nih apakah agentnya itu sudah berhasil jalan atau belum. Ups, sorry, kita paste. Oh, nggak bisa ya. Wait, bisa. Oke, nggak bisa. Ini kebetulan agak aneh ya. Ini nggak bisa. Kadang juga nggak bisa di copy paste. Aku ketik manual aja karena pendek. ps spasi aux. Kemudian pipe grep do agent. Jadi kita cari di service daftar proses ya. Kita cari yang namanya do agent. Oke, dia sudah jalan sih harusnya. Di sini when you receive output with a line something like the one below, then the agent is running. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada do agent, kemudian ada ininya, kemudian do agent dash dash syslog kayak ini ya. Itu artinya dia udah jalan ya. Nah, view the enhanced graphs. Nah, kita coba ya refresh di menu ini. Ini kan sorry. Ini kan secara default kita hanya dikasih 3 matriks ya untuk monitoring. Sekarang kita sudah menginstal, kemudian kita refresh di sini. Apakah ada perubahan atau enggak? Oke, sekarang kayaknya udah nambah ya untuk CPU. Ada load juga, ada memori, ada disk I/O, disk usage, dan juga bandwidth. Jadi ada tambahan untuk load, kemudian memori, dan juga disk usage ya teman-teman. Jadi sekarang matriksnya ada 6 nih kurang lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini harapannya sih kedepannya bisa ngebantu ya teman-teman untuk melakukan monitoring di VPS-nya. Kalau dari saya sih biasanya yang paling berguna itu ada di CPU ya. CPU-nya ada
di kisaran berapa persen. Kemudian memori ya, memori ini RAM ada di berapa persen. Ini kebetulan RAM-nya tinggal, oh sorry, terpakai kurang lebih 70% ya. Kemudian disk I/O ini biasanya kecepatan read write, input output ya. Kemudian disk usage ini penggunaan storage-nya, volumenya ya. Kemudian untuk bandwidth ini juga biasanya saya gunakan untuk monitoring ya, karena eh, di Digital Ocean itu setiap droplet itu ada maksimum dan minimum atau batasan untuk bandwidthnya berapa giga. Paling rendah setahu saya kurang lebih ada di 500 giga ya dalam 1 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih di create droplet, setahu saya ada ya untuk informasi ininya, apa namanya, bandwidthnya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Misal teman-teman pilih yang reguler kemarin, jadi dalam satu droplet itu kita hanya dikasih dengan basic, dengan paket paling basic ya, paling bawah itu 500 giga transfer. Kalau atasnya itu 1 tera transfer, kemudian 2 tera, 3 tera, 4 tera, dan seterusnya. Jadi teman-teman, walaupun kemarin sudah pernah bikin VPN server sendiri di Digital Ocean, teman-teman harus menggunakannya dengan bijak ya, jangan eh, terlalu banyak untuk mendownload sampai lebih dari 500 giga kalau misal $4. Atau teman-teman mau jual beli, mungkin jual beli akun VPN ya lebih dikontrol ya teman-teman ya. Itu karena dari Digital Ocean ada policy untuk terkait traffic atau bandwidth yang kita gunakan. Jadi teman-teman harus bisa menggunakannya dengan bijak. Mungkin itu aja teman-teman. Mungkin di video selanjutnya kita akan ada teknik-teknik lain ya atau video-video lain. Jadi teman-teman bisa komen, like, dan subscribe, atau teman-teman pengen dibikinin video apa gitu, teman-teman bisa request juga ya di komentar. Terima kasih teman-teman.